Halo semua, kembali lagi bersama gue di channel Lia Sicer. Jadi video kali ini gue akan bahas tentang rejection, dimana kita ditolak dalam suatu keadaan tertentu. Kenapa gue suka rejection? Bagaimana gue bisa membalikkan suatu keadaan yang gak enak menjadi hal yang positif? Ya, semua orang pasti gak mau ditolak, semua orang pasti mau diterima. Ketika ditolak, ya rasanya sakit hati, rasanya sedih. Tetapi gue bisa membalikan keadaan rejection tersebut menjadi keadaan yang baik, jadi kabar baik bagi gue. Kenapa demikian? Karena gini, dalam kehidupan gue gak ada motivasi sama sekali. Tidak ada motivasi dalam menjalankan hidup, dalam memperbaiki diri, dalam self improvement. Itu gak ada sama sekali dalam diri gue. Ketika gue ketemu suatu rejection tersebut, itu membuat gue termotivasi. Gue takut ditolak. Gue gak bakal berkembang. Ketika gue sudah bersahabat dengan rejection, gue bakal senang menjalankan hidup gue. Ketika gue di reject, kita gak perlu sedih ketika kita di reject. Kita gak perlu bertubi-tubi dalam kesedihan sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, rejection yang dimaksud itu bisa banyak. Tetapi dalam kehidupan gue, dimana gue belum pernah bekerja, belum pernah ditolak dalam pengajuan pekerjaan, jadi gue bahasnya tentang percintaan, tentang pergaulan yang biasanya kita alamin sebagai anak muda, ya kan. Gue ditolak itu sudah 3 kali. Ditolak yang dimaksud juga bukan gue menyatakan cinta lalu cewek tersebut nolak gue, tetapi dalam keadaan gue sekarang itu adalah ketika gue deketin, cewek tersebut menjauh gitu. Ya istilahnya gak suka sama kita, gak suka balik. Tetapi gue bisa membuat rejection tersebut sebagai self improvement gue. Gue bisa lebih improve ketika gue di reject. Gue gak tahu apa jadinya ketika gue gak pernah menerima rejection. Gue pasti tetap still like shit. Gue gak bakal berkembang. Gue gak bakal jadi seperti gue yang sekarang. Gue yakin karena ketika gue ditolak waktu itu pertama kali oleh satu cewek ini, dia menolak gue mentah-mentah. Like, ya dia mempercandakan gue seperti lelucon di depan teman-temannya. Kayak gue telepon satu cewek ini kayak lagi nongkrong gitu sama teman-temannya. Dia seperti mengolok-olok gua, seperti nih orang culun nelpon gua, orang culun ngejar-ngejar gua, like that. Sehingga gua juga sadar bahwa gua ngapain ngejar cewek yang tidak bisa menghargain gua. Sehingga gua orangnya juga nggak ngejar-ngejar cewek ya. Gua tipe orangnya yang kejar cewek yang suka sama gua. Ketika gua sudah tahu dia nggak suka sama gua nggak bakal kejar lagi. Jadi prinsip gua itu sampai sekarang, ketika ada penolakan itu, gua mulai awal-awalnya itu memang depresi. Gua takut bersosialisasi semenjak itu. Tetapi gua sadar bahwa penolakan akan satu orang ini membuat gua ingin berubah, membuat gua ingin menjadi orang yang lebih keren. Pastinya gua mau buat satu orang ini jadi nyesel karena pernah nolak gua, sehingga gua glow up ini gara-gara rejection. Gua dari gendut, berat 95 kilo, dengan tinggi juga gak terlalu tinggi. Sekarang gue berat 80 kilo
dengan tinggi 183 cm. Ya, bertahap. Rejection sangat bertahap. Gua ditolak pertama kali dari gendut ke kurus. Gua skipping setiap hari karena menemukan rejection tersebut. Ada penolakan oleh satu orang maupun banyak orang. Gue juga pernah di reject oleh teman-teman gue, dimana gue ini dulunya nggak ada skill, nggak ada manfaatnya gitu bagi orang lain. Karena pergaulan sekarang saling memanfaatkan, sehingga dulu gue terlalu culun, nggak ada yang bisa dimanfaatkan, sehingga gue sadar akan itu. Gue sadar akan ditolak dengan pergaulan-pergaulan yang ada, sehingga gue mulai improvement gue sendiri. Gue improve dengan cara workout, gue jaga pola makan, gue skipping. Pertama kali gue ditolak, gue skipping sampai gue kurus. Kemudian gue merawat diri gue, yang membuat gue ketemu dengan yang namanya weightlifting. Weightlifting ini membantu gue untuk menghindari kekurusan tersebut. Gue gak suka kekurusan, gue gak suka kegentutan, gue maunya berisi. Gue maunya ada otot, sehingga gue ketemu yang namanya weightlifting. Weightlifting membantu gue dalam meningkatkan dopamin juga, dalam membuat badan gue lebih bagus. Tentunya juga dibantu dengan yang namanya nofap. Gue ketemu nofap gara-gara rejection, gara-gara pergaulan tersebut yang menolak gue. Jadi sesuatu hal itu bisa termotivasi gara-gara penolakan. Gue ditolak dalam pergaulan, gue start nofap. Gue start nofap supaya gue gampang bergaul lagi sama orang-orang, orang random. Nofap sangat membantu gue dalam mencari teman, dalam bersosialisasi. Karena gue sudah berkali-kali sebut ini, social anxiety itu hilang ketika nofap. Karena gue tahu potensi gue. Gue ini orangnya introvert, gue orangnya gak suka bergaul. Dengan nofap, semua itu berubah. Gue bisa bergaul, gue gampang bergaul lagi ketika gue nofap. Meskipun teman juga gak terlalu banyak, tetapi setidaknya gue gak takut dalam bersosialisasi. Jadi itu improvement atas rejection. Ketika gue di reject, gue melakukan nofap, gue ketemu aktivitas menahan nafsu, yaitu nofap tadi, dimana kita tidak ada PMO dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Self improvement, time management, gue jadi bisa menghargai waktu. Ketika gue nofap juga gue bisa bangun pagi. Sebelum itu gue gak bisa bangun pagi, gue selalu dibangunin oleh mama gue ketika gue sekolah. Semenjak nofap, yang pertama kali bangun di rumah gue adalah gue sendiri. Gue start duluan, bangun pagi, langsung workout, langsung baca buku. Semuanya gue lakukan dalam pagi hari. Jadi itu rejection membuat gue berkembang. Banyak yang ngomong memang sedih ya rejection, tetapi rejection itu sangat bagus. Ketika kita di reject, kita tahu potensi kita. Kita langsung mencari apa sih yang bisa dikembangin dalam diri kita. Itu rejection sangat membantu gue dalam self improvement, self esteem, dan juga manajemen waktu gue. Misalnya kalian menganggap penolakan cewek itu hal yang biasa ya, penolakan pergaulan itu hal yang biasa. Itu memang hal yang biasa. Tetapi kalau kalian bisa memanfaatkan rejection tersebut, kalian jauh termotivasi dibanding kalian gak ada rejection. Kan gak ada motivasi dalam hidup kalian. Ya, selain rejection cewek, kita akan bahas tentang rejection cewek terus menerus ya kan. Gue ambil satu contoh, yaitu adalah rejection pekerjaan.
ketika kalian mau melamar pekerjaan, kalian pasti melamar ke suatu perusahaan, kemudian perusahaan tersebut membutuhkan waktu beberapa lama untuk melihat potensi dalam diri kalian. Nah, ketika perusahaan tersebut merasa potensi diri kalian tidak mencukupi kategori dari perusahaan tersebut, komponen-komponen yang diperlukan perusahaan tersebut, kalian menerima yang namanya rejection. Kalian ditolak dalam mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, itu juga bisa kalian pakai sebagai motivasi, dimana kalian bakal improve lagi. Skill apa sih yang bisa gue kembangin? Kalau nggak gue buka bisnis sendiri, gue bakal buktikan bahwa gue bisa lebih kaya daripada perusahaan yang menolak gue dulu. Itu kan suatu motivasi yang sangat baik ketika kita menerima rejection. Itu contohnya selain rejection dari cewek atau rejection dari pergaulan. Mungkin segitu aja video dari gue. I hope you enjoy and I'll see you guys in the next video. Peace out guys.